Kenapa aku tidak dilahirkan secantik Angelina Jolie misalnya? Tidak ada niat Tuhan selain memuliakan kita. Jadi, seseorang itu bisa berprasangka buruk kepada Tuhan apabila pengertian tentang keimanannya atau pengertian tentang Tuhannya sudah mulai goyah. Lalu dia berprasangka. Contoh, aku sudah rajin belajar, tapi kok nilai ujianku jelek. Kemudian contoh lain, aku sudah setia kepada kekasih, tetapi kok kekasihku tidak setia atau berselingkuh dengan orang lain. Contoh lain, aku sudah bekerja keras, tapi kok rezekiku masih sulit. Apa ada niat Tuhan itu untuk ngecing? Untuk menandai seseorang untuk disusahkan, gitu kan? Berarti dasar dari prasangka buruk seseorang kepada Tuhan itu selalu didasari oleh penderitaan, karena tidak mungkin seorang yang berbahagia akan berprasangka kepada Tuhan. Nggak mungkin. Masa kita dibahagiakan lalu berpikir, wah, habis ini pasti dibikin bangkrut nih sama Tuhan. Kan nggak ada. Jadi dasar dari prasangka buruk seseorang kepada Tuhannya selalu didasari dengan rasa menderita. Rasa menderita di dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Orang yang berprasangka buruk kepada Tuhan, sifat atau karakternya juga akan menjadi buruk. Misalnya jadi iri dan dengki, kemudian jadi pelit, jadi pengecut, dan lain sebagainya. Jadi cara mengobati agar kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan adalah dengan belajar lebih mengenal Tuhan. Karena kalau kita berprasangka buruk kepadanya, berarti kita nggak kenal sama Tuhan. Kalau tahu bahwa Tuhan itu yang memberikan kita tangan dengan jari yang 5, kemudian
tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita jantung, kepala, hati, kaki, dan mata kita, maka mana mungkin kita akan berprasangka buruk, karena semuanya sudah diberikan kepada kita. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berprasangka buruk kepadanya? Coba ingat-ingat, bukankah tidak ada yang Dia berikan yang buruk bagi kita? Misalnya pandemi ini, coba sudah berapa lama? Sekitar 1 tahun bukan? Padahal umur kita berapa? Kalau saya hampir 40 tahun, meskipun tidak kelihatan bukan? Jadi narsis sebentar. Jadi Tuhan memberikan pandemi dengan virus corona ini selama 1 tahun dibandingkan dengan umur kita. Umur kita sudah 40, jadi hanya sedikit sekali. Jadi 1/40 atau 0,025. Jadi sedikit sekali. Ketika Tuhan memberikan suatu perkara yang dalam pandangan kita buruk, sejatinya tidak buruk, karena di situ pasti ada kebaikan, meskipun kita belum mampu untuk melihatnya. Mengapa? Karena takdir Tuhan selalu baik. Takdirnya selalu indah. Jadi, takdir yang diberikan kepada manusia pasti yang terbaik untuk hambanya. Tetapi dalam pandangan kita itu buruk, karena ilmu kita sangat terbatas. Sedangkan Dia itu Maha Tahu. Hanya karena kita tidak melihat kebaikan dalam sebuah kejadian, tidak berarti tidak ada kebaikan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan. Jadi, bagaimana caranya supaya kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan? Yaitu dengan menjadi pribadi yang mampu melihat kebaikan diri kita di masa depan. Itu adalah cara untuk mengkompensasi rasa menderita yang dirasakan sekarang. Di Tuhanku, izinkan aku menikmati rasa derita ini sekarang sebagai tanda bahwa pembahagiaanku akan indah sekali di masa depan. Jadi, kita tidak bisa berprasangka buruk, karena itu adalah doa. Malah jadi sebuah konsep bahwa kita tidak mungkin disedihkan tanpa rencana pembahagiaan. Jadi, kalau kita disedihkan, suatu saat pasti akan dibahagiakan, karena Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyayang. Itu caranya kita supaya tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, yaitu membayangkan keadaan baik di masa depan yang membahagiakan kita. Orang yang hatinya ikhlas merasakan kekurangan dalam kemiskinan, waktu kaya tidak sombong. Jadi, kalau begitu tidak ada prasangka. Jadi, kita tidak berprasangka buruk, tetapi malah bisa ikhlas bahwa Tuhan sedang melewatkan aku dalam perasaan-perasaan yang menjadikan aku pribadi mulia di masa depan. Itu iman. Jadi, kita tidak putus harapan dengan Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikan kita sesuatu yang baik di masa depan. Berprasangka buruk itu wajar, tetapi bisa menjadi dosa apabila digunakan sebagai cara untuk menyesali kehidupan.